Bab 930. Williams, kamu benar-benar pandai jika kamu tidak tinggal di Citilan, beraninya kamu datang ke sini untuk membuat masalah dan membuat keributan besar. Tidak apa-apa untuk menjadi sombong dan mendominasi di Citilan, dan saya tidak peduli untuk memperhatikanmu. Tapi kamu ingin menyinggung saudaraku Harvey, bukankah kamu mencari kematian? Wajah Diana menjadi dingin, jika kamu tidak ingin menyakiti keluargamu, maka berlututlah dan minta maaf kepada saudaraku Harvey. Diana, lihat kami. Kedua warga, demi persahabatan kami, bisakah kamu memaafkanku kali ini? Williams memohon pengampunan dan memintanya untuk berlutut di jalan, tetapi dia benar-benar tidak bisa. Tidak. Diana membalik belati di tangannya dan berkata dengan dingin, jika kamu menyinggung saudaraku Harvey, aku tidak langsung membunuhmu. Kesabaranku terbatas. Jika kamu ingin mati atau berlutut, kamu pilih salah satu. Apakah kamu benar-benar ingin melakukan hal-hal seperti ini? Williams menatap Diana, tinjunya mengepal. Bukannya aku akan melakukan segalanya, itu semua milikmu. Kata Diana dingin. Berlututlah jika aku memintamu untuk berlutut, sungguh kentut yang panjang lebar. Holayor melihat bahwa orang ini tidak senang untuk waktu yang lama, dan langsung menendang kaki Williams. Ah! Williams berteriak kesakitan, dengan buk dan langsung berlutut di tanah. Kenapa kamu tidak berlutut? Ron melirik dingin ke arah Seiram dan yang lainnya. Seiram menggigit kepalanya dan berkata, saya adalah pangeran dari keluarga kerajaan Saka, bagaimana saya bisa berlutut di depan begitu banyak orang? Ini merusak martabat keluarga kerajaan kami. Ya, kami tidak akan pernah berlutut di jalan. Berlutut adalah hal yang memalukan, kami tidak akan melakukannya. Beberapa tuan muda dan wanita muda yang kaya menjawab satu demi satu, terlihat sangat tangguh. Pada hari kerja, hanya orang lain yang berlutut kepada mereka, bagaimana mereka bisa berlutut kepada orang lain? Yo, itu cukup sulit, kamu tidak berlutut, kan? Victoria tersenyum sedikit, lalu mengambil bazooka langsung dari seorang bajak laut, mengarahkannya ke Seiram dan yang lainnya, dan berteriak dengan marah, aku hitung 3. Sang, jika kamu tidak melakukannya jangan berlutut, aku akan meledakkanmu sampai mati. Melihat laras meriam yang dingin menunjuk ke arah mereka, Seiram dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga jiwa mereka hampir terbang, dan seluruh tubuh mereka gemetar. Wanita ini gila. Apakah dia benar-benar berani membunuh mereka? Harvey memandang semua ini dengan acuh tak acuh, tanpa simpati. Jika Anda tidak membunuh mereka secara langsung, itu sudah baik bagi mereka. Jika saya hanya orang biasa, jika saya tidak mendapat dukungan dari saudara-saudara ini, saya khawatir saya akan dibunuh oleh orang-orang ini malam ini. Harvey, jika kamu melakukan ini, apakah semuanya akan menjadi terlalu besar? Saint Veronica bertanya dengan suara rendah. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Harvey dan menjawab sambil tersenyum. Dia percaya pada saudara-saudaranya. Karena mereka memilih untuk menangani masalah ini dengan cara ini, pasti ada cara untuk menekannya. 1. Victoria memulai hitungan mundur. Jangan pergi terlalu jauh. Seiram berkata dengan berani. 2. Victoria mengabaikannya dan memanggil nomor kedua. Saya adalah pangeran dari keluarga kerajaan Saka, dan mereka juga adalah wanita tertua dan wanita tertua dari keluarga teratas di 7 Emirat UEA. Tidakkah kamu khawatir tentang konsekuensinya jika kamu melakukan ini? Seiram gemetaran. Tapi dia masih berani mengancam. Dia berharap untuk keluar dari belakang panggung dirinya dan orang lain untuk menekan orang-orang ini. 3. Victoria memanggil nomor ketiga, dan berkata bagus sekali, jika itu masalahnya, maka biarkan keluargamu membantu mengumpulkan mayatnya. Dengan dingin, sepertinya kamu tidak menyela untuk berlutut. Berhenti, tetapi pada saat ini, sebuah suara berat datang. Segera setelah itu, saya melihat mobil-mobil mewah dan mewah melintas dan diparkir di depan restoran. Pintu terbuka, dan pria dan wanita parubaya berpakaian mewah dan dengan temperamen yang luar biasa bergegas. Melihat orang-orang ini, orang banyak berteriak. Ya Tuhan! Bukankah ini Ferrier Raja dari keluarga kerajaan Saka? Kepala keluarga Rockefeller, Nix, juga ada di sini, dan kepala keluarga Nahyan, Malkan, dan Emar Leopold, kepala keluarga Kamisi, dan Joseph, kepala keluarga Kamish, juga ada di sini. Kejadian malam ini semakin memburuk, bagaimana kita harus mengakhirinya? Jika raja-raja dan cucu-cucu ini akan menyerah setelah sewa? Atau akankah orang-orang muda ini mundur selangkah? Ada semburan seruan dari kerumunan. Semua orang jelas tidak mengharapkan hal-hal menjadi begitu besar malam ini. Pada hari kerja, mereka hanyalah karakter yang mereka lihat di media TV dan majalah, tetapi mereka semua muncul malam ini. Tidak diragukan lagi bahwa malam ini acara ini akan menjadi sensasi di 7 Emirat. Ayah, tolong. Bu, hentikan orang gila ini, mereka akan membunuh kita. Seiram dan yang lainnya melihat orang tua mereka datang, satu persatu, seolah-olah mereka telah melihat penyelamat, dan buru-buru memohon belas kasihan. Oh, aku menginjak yang kecil, dan yang lama keluar. Holayor berkata sambil tersenyum, tetapi tidak ada ketakutan di wajahnya. Ron mengangkat bahu dan berkata dengan nada menghina, siapa lagi yang bisa mengandalkan sampah ini selain keluarga? Raja Ferrier dari Saga, Nix, kepala keluarga Rockefeller, dan yang lainnya berjalan dengan wajah muram setelah turun dari mobil. Belum lama ini, mereka semua sibuk dengan urusan mereka sendiri, tetapi orang-orang dari Badan Pertahanan Dubai menghubungi mereka dan mengatakan bahwa putra dan putri mereka mengalami kecelakaan dan meminta mereka untuk segera datang. Lagi pula, masalah malam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Departemen Pertahanan mereka, jadi mereka hanya bisa meminta orang-orang ini untuk keluar dan mengakhirinya. Ayah, kamu di sini. Jika kamu tidak datang lagi, putramu akan benar-benar mati. Seiram dengan cepat berlari menuju Ferrier. Terkunci. Ferrier menamparkan wajah Seiram langsung. Ayah, untuk apa kamu memukuliku? Seiram menutupi wajahnya, tiba-tiba tertegun. Untuk apa aku memukulmu? Untung aku tidak membunuhmu. Ferrier meraung, kamu bajingan, kamu hanya tahu bagaimana membuat masalah bagiku sepanjang hari. Nix, Naha, kepala Rockefeller keluarga setelah pemilik keluarga Yang, Malken, dan yang lainnya, mereka semua menamparkan putra dan putri mereka, membenci besi itu bukan baja. Setelah itu, Ferrier, Nix, dan yang lainnya berjalan menuju Harvey, Holayor, dan lainnya. Nix tersenyum kecil dan berkata, anakku yang menyebabkan kejadian malam ini.
Atas nama anakku, aku minta maaf padamu. Demi kenalanku dengan ayahmu sebelumnya, aku juga berharap kejadian ini akan terjadi malam ini. Itu. Ya, mari kita hentikan masalah ini malam ini, semuanya, jangan membuat masalah lagi, itu tidak akan baik untuk siapapun jika terus berlanjut. Ferrier juga berkata sambil tersenyum. Kompensasi apa yang Anda butuhkan, Anda dapat menyebutkannya. Kami dapat memuaskannya dan mencoba yang terbaik untuk memuaskannya. Ada terlalu banyak orang di jalan dan dampaknya tidak baik. Lebih baik untuk mengakhiri masalah ini dengan cepat. Saya harap Anda bisa mengetahui satu hal. Siapa yang menyebabkan masalah malam ini? Mata Hola York menjadi dingin. Karena putra dan putri Anda akan membuat masalah, mereka harus menanggung konsekuensinya. Bab 931. Putra dan putrimu telah melakukan kesalahan, dan mereka harus membayar harga yang pantas untuk kesalahan mereka. Kata Ron dingin. Jika kamu ingin menghentikan masalah ini, kamu bisa. Victoria melirik Ferrier, Knix, dan yang lainnya, dan berkata dengan suara keras, kalau begitu biarkan putra dan putrimu berlutut dan minta maaf kepada saudaraku. Mendengar Hola York, Ron dan Victoria, Ferrier, Knix, dan yang lainnya mengerutkan kening, dada mereka berfluktuasi karena marah. Lagi pula, mereka juga sosok yang kuat dan berpengaruh, dan sudah banyak wajah yang keluar untuk memohon kepada anak-anak muda ini hari ini. Tanpa diduga, orang-orang muda ini tidak memberi mereka wajah sama sekali, yang membuat mereka sangat tidak bahagia. Namun, mereka tidak berani berbicara terlalu keras. Lagi pula, orang-orang muda ini tidak mudah dipusingkan, latar belakang mereka terlalu menakutkan. Satu-satunya organisasi tingkat SES di dunia, dealer senjata api terbesar di dunia, organisasi bajak laut terbesar di dunia, organisasi pembunuh terbesar di dunia, organisasi tentara bayaran terbesar di dunia. Hanya mengeluarkan satu sudah cukup bagi mereka untuk minum pot. Dan sekarang, 5 orang nomor 1 dunia ini disatukan, itu terlalu menakutkan. Tetapi meminta putra dan putri mereka untuk berlutut di jalan untuk meminta maaf, mereka benar-benar tidak mampu kehilangan muka. Jika mereka melakukannya, bagaimana putra dan putri mereka akan menunjukkan wajah mereka di masa depan? Untuk sementara waktu, atmosfer ditekan, seolah-olah ada bubuk mesiu yang tak terlihat di udara. Para penonton juga berdiri di sana dalam diam, tidak berani berbicara. Waktu berlalu menit demi menit, dan kedua belah pihak saling berhadapan tanpa niat untuk menyerah. 5 menit penuh berlalu. Ferrier menarik napas dalam-dalam, tersenyum, dan berkata, semuanya, bisakah kita mundur selangkah? Kita bisa meminta maaf, tapi bisakah kita menjaga agar anak-anak kita tidak berlutut? Tidak bisa. Hola York menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kami telah menyelamatkan hidup mereka, itu sudah menjadi konsesi. Berlutut dan meminta maaf adalah dasar kami, jika kami tidak bisa melakukannya, maka Anda harus mengumpulkan tubuh mereka. Buat keputusan dengan cepat, jangan buang waktu kita, Hermes. Memainkan belati di tangannya, niat membunuh melintas di matanya. Victoria, Diana, dan Ron juga memandang Ferrier dan yang lainnya dengan dingin. Ferrier, Knix, dan yang lainnya saling berpandangan. Menghela nafas dalam-dalam. Mereka tahu bahwa mereka hanya dapat berkompromi sekarang. Jika mereka tidak berkompromi, kehidupan putra dan putri mereka mungkin benar-benar tidak dapat diselamatkan. Apalagi jika mereka benar-benar ingin membuat masalah, bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan mampu melawan orang-orang ini sama sekali. Ini, Ferrier menghela nafas panjang, memandang Seiram, dan berkata dengan sungguh-sungguh, berlutut dan minta maaf Seiram. Berkata dengan sedih dan marah, ayah, saya adalah pangeran dari keluarga kerajaan Saka, bagaimana saya bisa berlutut di jalan untuk meminta maaf? Ini sangat memalukan. Dia berpikir bahwa setelah ayahnya datang, dia akan dapat mendukungnya. Tapi, dia tidak tahu bahwa ayahnya telah berkompromi. Banting. Ferrier menamparkan wajah Seiram lagi dan berkata dengan marah, apakah kamu tahu bagaimana kehilangan muka? Keadaan sekarang, bukankah itu salah bajinganmu sendiri? Jika Anda ingin hidup, berlutut dan minta maaf jika tidak, Anda akan berjuang sendiri. Ayah! Teriak Seiram, gemetar di sekujur tubuhnya. Berlututlah dan minta maaf, Ferrier meraung marah. Seolah ingin memakan orang. Seiram tersipu, membuka mulutnya, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia berbalik perlahan, lalu langsung berlutut, dan berkata dengan suara gemetar, maaf. Plok-plok. Pada saat ini, tuan muda dan nona muda kaya lainnya yang hadir juga berlutut dan meminta maaf di bawah perintah tetua mereka. Segera, kerumunan itu gempar. Oh my god, berlutut, benar-benar berlutut. Apa asal-usul orang-orang ini, untuk membuat raja dan cucu ini menyerah? Kamu tahu, orang-orang ini ada di sini untuk membantu bocah Senzu itu maju, tampaknya, sungguh apa yang menakutkan adalah bocah Senzu yang tampaknya biasa. Setelah kejadian malam ini, saya khawatir tidak ada yang berani memprovokasi bocah Senzu ini lagi. Kerumunan penonton berbicara banyak, dan mereka semua menatap tercengang ketika mereka berlutut berturut-turut. Yang tertua dan tertua dari keluarga kaya dan berkuasa merasa begitu tidak nyata. Pada hari kerja, anak-anak kaya dan berkuasa ini sombong dan mendominasi, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Tapi malam ini, anak-anak kaya ini benar-benar berlutut. Banyak orang juga mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar dan video. Tuan-tuan muda dan wanita-wanita muda ini berlutut di tanah, gemetar seluruh, wajah mereka memerah. Malam ini, wajah mereka telah hilang, dan martabat mereka telah diinjak-injak di bawah kaki mereka. Kakak Harvey, apakah kamu masih puas? Hola York bertanya pada Harvey sambil tersenyum. Itu dia. Harvey melirik Williams dan yang lainnya dengan acuh tak acuh, lalu berbalik dan berjalan menuju restoran. Saint Veronica juga dengan cepat mengikuti. Kamu masih saling kenal, cepatlah. Hola York melambaikan tangannya, lalu berbalik dan berjalan ke restoran. Ron, Diana, Hermes dan Victoria juga mengikuti ke dalam restoran. Kenapa kamu berlutut? Tidak malu, cepat bangun dan kembali, kata Ferrier dengan marah. Ayah, apakah kita melupakan masalah ini saja malam ini? Seiram berkata dengan enggan, orang-orang ini benar-benar menipu orang, mereka telah membuat keluarga kerajaan Saka malu. Lupakan saja, apa yang kamu inginkan. Wajah Ferrier suram, sekarang dunia ada di tangan mereka, kita tidak punya pilihan selain menundukkan kepala.
Jangan khawatir, tidak akan lama lagi dunia ini akan terbalik, ini pria itu tidak akan sombong lama-lama. Ucap Nix dingin. Oh. Ferrier menyipitkan matanya, Tuan Nix, apa maksudmu? Secara harfiah. Nix tersenyum, Raja Ferrier, cari waktu, mari kita bicara bersama. Benar. Tentu saja. Ferrier mengangguk. Setelah itu, Ferrier dan Nix pergi bersama Williams dan lainnya. Yarman, Baynard, Barot dan lainnya juga pergi satu demi satu. Setelah semua orang pergi, personel dari Departemen Pertahanan bergegas, dengan cepat menangani pemakaman, dan mengumumkan kepada publik bahwa ada latihan keamanan barusan. Pada saat ini, sebuah kotak di restoran Caesar's Gate. Kotaknya luas dan cerah, dengan desain dan kemegahan bergaya Eropa. Karena apa yang terjadi di pintu restoran tadi juga diketahui oleh pemilik restoran, jadi pemilik restoran secara pribadi menghadiri adegan itu, dengan sekelompok pelayan, berdiri dengan hormat, menunggu pesanan kapan saja. Bahkan keluarga kerajaan Saka dan kepala keluarga top lainnya di Emirat takut pada kelompok orang ini, jadi mereka secara alami harus berhati-hati. Kalian berdiri di sini, bagaimana kita makan? Harvey melambaikan tangannya dengan geli, kalian semua keluar, kami akan memberitahumu jika kamu membutuhkannya. Ya, ya. Pemilik restoran itu mengangguk lagi dan lagi, kemudian mengambil sekelompok pelayan keluar dari kotak. Ketika orang-orang ini pergi, Harvey mengambil gelas anggur dan berkata sambil tersenyum, saudara-saudara, bersorak untuk kita bertemu lagi. Bab 932. Cheer untuk berkumpul lagi. Cheer. Hola York, Victoria, dan yang lainnya juga mengangkat gelas mereka satu demi satu. Hah. Dengan suara tabrakan yang tajam, Harvey dan yang lainnya meminum anggur merah Romane Conti di dalam cangkir. Melihat Victoria dan Diana telah selesai meminum anggur merah di gelas mereka, Saint Veronica tercengang. Kedua wanita ini terlalu berani, bukan? Kakak ipar, jika kamu tidak bisa meminumnya, kamu tidak perlu memaksanya. Hermes menyeringai dan berkata, Diana dan Victoria tumbuh dalam tong anggur sejak mereka masih kecil. Jangan bandingkan dirimu dengan mereka. Kakak ipar, minumlah sesuka hatimu, semua orang di sini adalah milikmu sendiri, jangan terlalu menahan diri. Diana berkedip pada Saint Veronica. Kalau begitu, baiklah. Wajah Saint Veronica memerah, dan dia tidak punya pilihan selain meletakkan gelas anggurnya. Ngomong-ngomong, saudara Harvey, sudah berapa lama kamu kembali? Hola York bertanya. Sudah hampir 4 bulan. Harvey menjawab, lalu memotong sepotong steak dan memakannya. Lalu apa yang kamu lakukan di Tiongkok selama ini? Hola York bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya bermain-main. Harvey mengangkat bahu, dan kemudian berkata dengan emosi, tapi sekali lagi, kalian bersembunyi terlalu baik, kan? Jika bukan karena kali ini, aku tidak akan melakukannya. Aku bahkan tidak tahu tentang kalian. Ada begitu banyak energi di dunia ini. Malam ini, aku melihatnya, tuan muda dan wanita tertua dari keluarga papan atas tidak berani melepaskannya ketika mereka melihatmu. Hermes tersenyum tak berdaya dan berkata, saudara Harvey, semua yang kita miliki sekarang dibawa kepada kita oleh ayah kita. Yang kita harapkan adalah mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk mendapatkan pijakan yang kuat di dunia. Ron dan Diana semua orang mengangguk, jelas memiliki ide yang sama seperti Hermes. Harvey tersenyum ringan dan berkata, aku percaya pada kemampuanmu, dan prestasimu di masa depan pasti tidak akan lebih rendah dari ayahmu. Itu suatu keharusan. Hermes menjawab tegas dengan matanya. Ngomong-ngomong, saudara Harvey, aku akan membicarakan sesuatu denganmu. Hola York tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengatakan sesuatu. Ada apa? Tanya Harvey. Hola York tersenyum dan berkata, saudara Harvey, saya telah mendirikan sebuah organisasi dalam 2 tahun terakhir yang disebut Kuil Harveywo. Sebenarnya, organisasi ini dibuat untuk Anda, saudara Harvey. Bagaimanapun, nama kode Anda adalah Harveywo. Oleh karena itu, saya ingin saudara Harvey mengendalikan Kuil Shuro. Kupikir begitu. Hermes mengambil alih kata-kata itu, dan buru-buru berkata, akan lebih tepat bagi saudara Harvey untuk mengendalikan Kuil Shuro. Selama saat saudara dan saudari kita bergabung, itu tidak akan lama sebelum Aula Shuro akan bersinar di seluruh dunia yang gelap. Saya setuju dengan proposal ini. Saya juga setuju. Ron, Diana, dan Victoria juga mengangguk kepala mereka. Setuju. Mendengar lamaran Hola York, Hermes, dan lainnya, Harvey juga merasakan darahnya mendidih. Hari ini, meskipun dia memiliki pengaruh tertentu di Tiongkok, dia tidak memiliki pengaruh di luar negeri. Justru karena inilah orang-orang dari Knights of the Light dan Asosiasi Pengguna Kekuatan berani memprovokasi diri mereka sendiri secara tidak bermoral. Setelah memikirkannya, Harvey berkata, orang gila, karena kamu menciptakan Istana Asura, kamu harus menjadi pemimpinnya. Saya dapat bergabung dengan Istana Asura untuk membantu, tetapi saya tidak akan duduk di pucuk pimpinan. Hola York tersenyum masam, kakak Harvey, kamu terlalu keluar dari dunia ini, apa kamu dan milikku? Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa Istana Asura diciptakan untukmu olehku? Sejak kamu bergabung dengan Istana Asura, kuil kamu harus menjadi tuannya. Ron berkata, Harvey Kiong, bukannya kamu tidak tahu apa itu orang gila? Orang ini sangat longgar dan tidak peduli tentang apapun. Ini semua berkat Aula Asura, yang bisa menjadi organisasi kelas A. Mari kita bantu. Jika Anda membiarkan orang gila terus mengendalikan, Istana Asura akan sulit untuk mengambil langkah lain. Oleh karena itu, semua orang setuju bahwa Anda akan memimpin Sura Istana. Ya, biarkan aku menyerbu ke dalam pertempuran. Ya, tapi jika aku mengelola organisasi sebesar itu, kepalaku akan meledak. Hola York menggaruk kepalanya dan berkata, oke, siapa yang akan mengendalikan Aula Asura, aku akan membicarakannya nanti, biarkan aku memikirkannya. Harvey melambaikan tangannya, dan kemudian bertanya, ngomong-ngomong, apa tujuan dunia gelap ini? Hola York sedikit mengernyit dan berkata, dikatakan bahwa selama periode waktu ini, seseorang membuat masalah di dunia gelap, dan lebih dari 100 organisasi dimusnahkan hanya dalam 1 bulan. Selain itu, metode orang-orang itu dimusnahkan. Sangat kejam, dan setiap organisasi dicabut dan diorganisir. Semua anggota geng dibantai, dan tidak ada yang selamat. Hanya dalam 1 bulan, jumlah korban tewas di dunia gelap telah mencapai lebih dari 30.000. Benar.
Kata Ron sungguh-sungguh, itu melekat pada kelompok mercenari api penyucian kami. Banyak organisasi tentara bayaran telah dimusnahkan. Dan banyak organisasi pembunuh yang melekat pada malaikat jatuh kami dimusnahkan. Hermes meneguk anggur, matanya penuh amarah. Organisasi bajak laut yang melekat pada Raja Iblis Laut kita juga telah dimusnahkan. Victoria membanting meja dan berkata dengan marah, jika aku mengetahui siapa yang melakukannya, ibuku harus membiarkan mereka mati. Bumi. Diana mengerutkan kening dan berkata, sekarang, seluruh dunia gelap dalam kepanikan, dan semua orang khawatir bahwa orang berikutnya di belakang layar akan terbunuh. Oleh karena itu, organisasi besar di dunia gelap telah dengan suara bulat memutuskan untuk mengadakan kembali konferensi nol. Mari kita bahas bersama bagaimana mengatasi masalah. Kali ini, ada 5.000 delegasi dari organisasi, termasuk tentara bayaran, pembunuh, bajak laut, pemburu hadiah, pengguna kekuatan, Del. Selain itu, ada juga beberapa keluarga top dunia, anggota keluarga kerajaan, dan pejabat tingkat tinggi dari beberapa negara juga akan hadir, dan jumlahnya akan mencapai 30.000 pada saat itu. Begitulah. Harvey mengangguk perlahan, tampaknya pertemuan titik nol ini seharusnya ini adalah acara besar di dunia gelap. Lalu kapan pertemuan titik nol yang kamu katakan akan diadakan? Harvey bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini tengah malam. Diana melirik jam. Masih ada 4 jam sebelum konferensi dimulai. Saudara Harvey, jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dilakukan malam ini, maukah Anda ikut dengan kami ke konferensi ini? Usul Hermes. Oke. Mata indah Saint Veronica berbinar, dan dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Harvey, ayo kita lihat bersama, aku belum pernah melihat acara sebesar ini sebelumnya, pasti sangat menarik. Oh. Ron tersenyum. Apakah kakak iparku juga tertarik dengan hal-hal ini? Tidak, dia tertarik pada sesuatu yang menarik. Harvey mengangkat bahu, lalu menatap Saint Veronica, dan berkata, Veronica, itu adalah acara besar yang diadakan di dunia gelap. Ada beberapa penjahat yang mengabaikan aturan dan peraturan, apakah kamu tidak takut? Saint Veronica dia berkedip matanya yang indah dan berkata sambil tersenyum, bukankah itu milikmu untuk melindungiku? Hei, saudara Harvey, saudara ipar, apakah tidak apa-apa bagimu untuk menaburkan makanan anjing di depan kami? Teriak Hermes. Harvey memutar matanya ke arah Hermes, dan kemudian berkata kepada Saint Veronica, sejujurnya, saya juga sangat tertarik, oke, mari kita lihat bersama malam ini. Bab 933. Bagus, aku belum pernah melihat konferensi seperti ini sebelumnya. Melihat Harvey setuju, Saint Veronica sangat bersemangat. Sejujurnya, kami tidak pernah berpartisipasi dalam konferensi titik nol. Diana cemberut dan berkata, dikatakan sudah lebih dari 20 tahun sejak konferensi titik nol terakhir. Oleh karena itu, kami juga menantikan konferensi malam ini. Ngomong-ngomong, saudara Harvey, di mana anak Yin Yang itu? Holayor tiba-tiba memikirkan si Yin Yang dan bertanya. Orang itu sangat sibuk sejak dia menjadi penguasa kerajaan Istana Jiwa Naga. Terlalu sulit untuk bertemu dengannya. Hermes menggelengkan kepalanya tanpa daya, namun, tanpa anak ini, pertemuan kita benar-benar bukan masalah besar. Lengkap. Tidak apa-apa, akan ada waktu untuk berkumpul di masa depan. Harvey menjawab, dan berkata, ngomong-ngomong, apakah konferensi titik nol ini akan mengundang 4 tim perlindungan nasional utama Tiongkok untuk berpartisipasi? Holayor menjawab, masuk akal untuk mengatakan tidak. Saya akan mengundang mereka. Bagaimanapun, keempat tim pertahanan nasional Shenzhou bukan milik organisasi dunia gelap. Tentu saja, ini tidak pasti. Mungkin penyelenggara menganggap pentingnya 4 tim pertahanan nasional Shenzhou, dan mungkin mereka akan diundang. Kalau begitu aku akan menghubunginya sekarang. Jawab Harvey, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon si Yin Yang. Namun, tidak ada yang menjawab sama sekali. Orang ini tidak tahu apa yang dia lakukan, dan teleponnya tidak bisa dihubungi. Harvey menggelengkan kepalanya, meletakkan teleponnya, dan berkata, setelah kita pergi ke tempat nanti, mari kita lebih memperhatikan untuk melihat, apakah pria itu akan datang atau tidak. Selama 2 jam berikutnya, Harvey dan rombongannya minum sambil mengobrol, dan suasananya sangat hangat. Baru sekitar pukul 11 malam Harvey dan rombongannya keluar dari restoran. Saya melihat sudah ada lusinan versi diperpanjang hitam dan putih dari Maybach, Bentley, Rolls-Royce, dan armada tambahan Lincoln yang diparkir di pintu. Ada orang yang berdiri di samping mobil, ada bajak laut dari Devil of the Sea, tentara bayaran dari Purgatory Mercenary Group, pembunuh dari Fallen Angels, pengawal dari Rex Family, dan Surah Hall, The Nether Guard. Orang-orang ini berdiri di sana seperti lembing, ekspresi mereka serius, dan ketika mereka melihat Harvey dan kelompoknya berjalan keluar, mereka semua membungkuk pada 90 derajat. Setelah Harvey dan kelompoknya masuk ke mobil, konvoi perlahan-lahan pergi dari restoran. Ngomong-ngomong, di mana konferensi itu diadakan? Harvey bertanya. Itu akan diadakan di gimnasium terbesar di Bai, Stadion Kebebasan, jawab Holayor. Mengobrol sepanjang jalan, mobil melaju lebih dari setengah jam sebelum tiba di Stadion Free Haven. Gimnasium ini terletak di daerah makmur di pusat kota. Seluruh gimnasium berbentuk cincin dan mencakup area yang luas. Penuh dengan desain futuristik dan dapat menampung hampir 40.000 orang. Di sekitar stadion, personel keamanan diatur, dan barisan dipasang, dan tidak ada orang biasa yang diizinkan masuk. Pada saat ini, hanya setengah jam sebelum nol, begitu banyak konvoi mobil mewah sudah diparkir di gerbang, dan banyak konvoi datang dari kejauhan. Beberapa orang yang turun dari mobil mengenakan jas dan sepatu kulit, pada pandangan pertama, mereka tampak seperti Wang Sun Guizu dan orang kaya dan berkuasa. Yang lain mengenakan pakaian aneh, seseorang dengan bentuk tubuh yang berbeda, galak, dan pada pandangan pertama, itu adalah orang yang telah berada di dunia gelap sepanjang tahun. Setelah Harvey dan rombongannya turun dari bus, banyak orang datang untuk menyapa. Diana, Hermes, dan yang lainnya mengangguk. Namun, Harvey dan rombongannya tidak tinggal di luar, tetapi langsung pergi ke gym. Ketika saya melangkah ke gym, itu hampir penuh dengan orang, dan itu sangat hidup. Seluruh fasad gimnasium dilengkapi dengan sistem pencahayaan strip LED, bahkan di tengah malam, seluruh gimnasium seterang siang hari. Karena konferensi belum dimulai, orang-orang dari organisasi besar di dunia gelap sedang mengobrol, ada yang minum vodka, ada yang masih bermain dadu, dan ada yang bahkan berkelahi.
Namun, tidak ada yang peduli tentang ini, tetapi berpartisipasi di dalamnya, dan kebanyakan dari mereka menonton kegembiraan. Ini pertemuan, ini hanya karnaval. Saint Veronica tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu, dan jantungnya berdebar kencang. Itu juga pertama kalinya Harvey melihat pemandangan seperti itu, dan itu sangat menarik. Sekecil masyarakat, sebesar seluruh dunia, ada sisi putih dan sisi gelap. Dan inilah sisi gelap dunia. Tentara bayaran, pembunuh, bajak laut, pemburu hadiah, penyihir, ninja, del. Ada berbagai macam orang. Hola York cemberut dan berkata, mereka awalnya adalah sekelompok penjahat, mereka terbiasa bebas, dan tidak buruk untuk dapat memanggil mereka untuk rapat. Tentu saja, begitu rapat dimulai, mereka akan menahan diri. Jika mereka tidak menahan diri, mereka akan mati. Mati. Adakah yang bisa membunuh siapapun di sini? Harvey bertanya dengan rasa ingin tahu. Ron menjawab, selama itu tidak terlalu merepotkan, kita biasanya menutup mata. Tentu saja, jika ada yang berani mengganggu konferensi, dia akan malu dan keluar dari venue atau mati. Harvey mengangguk kepalanya, dia bertanya lagi, siapa yang membuat orang-orang ini cemburu? Tentu saja mereka adalah 6 raja dunia gelap sekarang. Ron berkata dengan ringan, yaitu, 6 orang terkuat di seluruh dunia gelap. 6 orang terkuat. Harvey tampak penasaran, yang 6 itu. Kakak Harvey, kamu akan tahu nanti. Ron tersenyum misterius, lalu menunjuk ke tengah gym, apakah kamu melihatnya? 6 kursi yang terbuat dari permata hitam di tengah adalah kursi dari 6 raja. Oh. Tidak heran mengapa saya pikir 6 kursi ini sangat mencolok. Harvey mengangguk perlahan. Mengapa orang-orang itu begitu tinggi, mereka duduk di sana seperti menara kecil. Saint Veronica menunjuk ke suatu tempat di gimnasium. Saya melihat orang-orang itu memiliki wajah. Wajah kasar, kulit berwarna perunggu, dan tinggi mereka lebih dari 1,9 meter, dan beberapa bahkan lebih dari 2 meter. Mereka semua mengenakan rompi logam, dan otot-otot di tubuh mereka menonjol seperti batu, memberi orang dampak visual yang kuat. Ron menjelaskan, mereka adalah suku yang baru bangkit di dunia gelap dalam 20 tahun terakhir, dan mereka disebut suku kekuatan. Singkatnya, orang-orang dari suku ini dilahirkan dengan kekuatan tak terbatas, seorang anak berusia 4 tahun. Anak kecil. Itu bisa memindahkan 500 kati batu. Orang dewasa biasa bisa dengan mudah memindahkan beberapa ribu kati, jadi ini adalah ras yang sangat aneh. Tentu saja, hal terpenting yang tidak bisa diabaikan adalah pemimpin ras ini. Gustark adalah salah satunya. 6 raja di dunia gelap hari ini, dan disebut Raja Titans. Raja Titans. Yah, itu agak menarik. Harvey tersenyum, saya benar-benar tidak sabar untuk melihatnya. Sudah waktunya untuk 6 raja ini. Tunggu sebentar lagi, kita akan segera bertemu. Ron berkata sambil tersenyum. Lalu kita duduk di mana? Tanya Harvey. Ini baris pertama, tentu saja. Hola York tersenyum dan mengangkat alisnya, status kita adalah yang kedua setelah keberadaan 6 raja. Niucha. Harvey mengacungkan jempol. Kemudian, kelompok itu berjalan menuju barisan pertama gym. Bab 934. Seluruh tempat diinjak, dan kursi didistribusikan dalam bentuk cincin. Artinya, posisi baris pertama berada di bagian bawah tangga. Hola York, Ron dan yang lainnya berjalan di depan, sementara Harvey berjalan di belakang bersama Saint Veronica. Saint Veronica, gadis ini, melihat sekeliling, merasa bahwa semuanya sangat baru. Tapi saat Harvey dan Saint Veronica sedang berjalan, sebuah lengan kokoh tiba-tiba terulur dari kursi di sebelahnya dan meraih tangan Saint Veronica secara langsung. Saint Veronica tiba-tiba terkejut, apa yang kamu lakukan? Saya melihat seorang pria kulit hitam yang kuat dengan kepala botak, sosok yang agung dan bekas luka di wajahnya menatap Saint Veronica dengan senyum sinis. Duduk di sebelahnya adalah pria kulit putih dan hitam kekar. Mereka menatap Saint Veronica dengan erat, menjilat sudut mulut mereka, memperlihatkan senyum jahat. Pria kulit hitam yang kuat itu memegang tangan Saint Veronica dengan erat, menyeringai dan berkata, "Hei, aku tidak menyangka akan ada wanita cantik sepertimu di sini. Cantik, setelah konferensi selesai, aku akan menemani saudara-saudaraku untuk bersenang-senang." "Oh, bagaimana? Lepaskan, jika kamu tidak melepaskan, aku akan memanggil seseorang." Saint Veronica memarahinya dengan wajah cemberut. "Hei, emosiku cukup panas, aku menyukainya pria." Kulit hitam yang kuat itu tersenyum bercanda, "Cantik, semua orang yang datang ke sini adalah penjahat yang berkeliaran di dunia gelap. Tidak ada gunanya memanggil orang lain. Untuk melepaskan. Tidakkah kamu mendengarnya?" Tiba-tiba, sebuah suara dingin datang. "Siapa yang bicara?" "Pria." Kulit hitam kuat itu menoleh dan melihat ke atas dengan ekspresi tidak senang. Ketika dia melihat Harvey, dia tertawa terbahak-bahak, "Saya pikir siapa itu, ternyata monyet kurus dari Senzu." Oleh karena itu, Harvey terlihat terlalu biasa, dan sosok serta fisiknya tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Oleh karena itu, orang-orang kuat hitam dan putih ini tidak memperhatikan Harvey sama sekali. Pria kulit hitam kuat itu menyipitkan mata pada Harvey dan bertanya, "Wah, apakah ini wanitamu?" "Ya." Harvey mengangguk sambil tersenyum, dan pria kulit hitam kuat itu berkata dengan bangga, "Mulai sekarang, dia akan menjadi wanitaku. Kamu bisa keluar. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini?" Harvey masih terus tersenyum, tetapi senyumnya penuh dengan kedinginan. "Aku yakin, mata." Pria kulit hitam kuat itu berubah sengit, "Jika kamu tidak ingin mati, keluar saja." Sebelum pria kulit hitam yang kuat selesai berbicara, Harvey mengulurkan tangannya seperti kilat, menekan kepalanya, dan bergerak ke samping. Langkah-langkahnya terbanting dengan keras. Ledakan. Sebuah ledakan keras. "Ah, pria." Kulit hitam yang kuat itu berteriak dengan nyaring, kepalanya hancur, pangkal hidungnya hancur, beberapa giginya copot, dan darah mengalir. "Sial, mencari kematian, pria." Kulit hitam kuat itu tiba-tiba marah, "Saudaraku, bunuh dia." Namun, pria kuat hitam putih di sekitarnya tidak bergerak, tetapi gemetaran. "Apa yang kamu lakukan, kenapa kamu tidak melakukannya, pria?" Kulit hitam kuat itu meraung dengan jijik. "Bos, itu mereka," kata seorang pria kulit putih yang kuat dengan gemetar. "Apa yang kamu gemetar, pria?"
Kulit hitam yang kuat itu meludahkan seteguk darah dan mendongak dengan marah. Ketika dia melihat beberapa orang lewat, dia terkejut, dan pikirannya kosong. Yang Mulia Holayor, Yang Mulia Ron, Yang Mulia Diana, Yang Mulia Hermes, Victoria Court, kamu lumpuh. Holayor meraung dan langsung menendang pria kulit hitam yang kuat itu. Tanah. Bawahannya duduk di sana dan tidak berani bergerak sama sekali, mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Abel, kamu menjadi semakin arogan sekarang, dan bahkan wanita yang aku cari berani bergerak. Holayor memandang pria kulit hitam yang kuat di bawah kakinya dengan dingin, niat membunuh melintas di matanya. Pria kulit hitam yang kuat itu meringkuk di tanah, menggigil, dan dia tidak berani bergerak, apalagi bangun. Dia sangat tertekan, dia baru saja menyentuh seorang wanita Senzu, bagaimana dia memprovokasi kelompok roh jahat ini. Orang lain di tempat itu juga melihat ke atas. Beberapa orang berencana untuk berbicara atas nama pria kulit hitam yang kuat ini. Namun, ketika mereka melihat bahwa itu adalah Holayor, Ron, dan yang lainnya, mereka segera diam. Nima, ternyata kelompok Raja Iblis ini, siapa yang berani memprovokasi mereka? Pria kulit hitam yang kuat berkata dengan gemetar, Yang Mulia. Saya salah. Saya benar-benar salah. Tangan mana yang Anda gunakan untuk menyentuh adik ipar saya barusan? Tanya Holayor dengan suara yang dalam. Pria kulit hitam yang kuat membuka mulutnya, tetapi tidak berani menjawab. Bicaralah. Holayor berteriak dengan suara yang dalam. Tangan kiri. Pria kulit hitam yang kuat itu menjawab. Klik. Sebuah retak tulang renyah terdengar. Holayor langsung mematahkan pergelangan tangan kiri pria kulit hitam yang kuat dengan satu kaki. Apa? Pria kulit hitam kuat itu tercengang kesakitan, dan keringat dingin keluar di dahinya. Kali ini hanya pelajaran. Lain kali, organisasi pemburu hadiah lebah beracun Anda tidak perlu ada. Kata Holayor dingin, lalu berbalik dan pergi. Anjing tanpa mata. Victoria mengangkat kakinya dan menendang pria kuat berkulit hitam itu dengan keras, lalu berbalik dan pergi. Ron, Diana, dan yang lainnya juga melirik pria kulit hitam yang kuat dengan dingin, dan niat membunuh yang terungkap di matanya membuat pria kulit hitam yang kuat itu merasa merinding di hatinya. Kakak ipar, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Holayor. Aku baik-baik saja. Sen Veronica menggelengkan kepalanya, dengan ketakutan yang tersisa, bukankah itu akan baik-baik saja? Apa yang salah? Holayor tersenyum, ini adalah hukum dunia gelap. Yang kuat dihormati. Oke. Sen Veronica mengangguk perlahan, tapi dia masih sadar. Dunia ini tampaknya sangat berbeda dari dunia yang saya kenal dengan baik. Sepertinya tidak ada aturan dan peraturan di sini, semuanya dilakukan dengan kepalan tangan. Selama Anda cukup kuat, apalagi memukuli orang, bahkan membunuh orang, tidak ada yang peduli. Harvey meraih tangan Sen Veronica dan berkata dengan lembut, Veronica, ikuti aku dengan cermat, tidak ada orang baik di sini. Baiklah. Sen Veronica mengangguk. Tetapi pada saat ini, teriakan terkejut datang. Kakak Harvey dan kelompoknya menoleh untuk melihat, dan melihat 4 orang duduk di baris kelima. Keempat orang ini adalah Si Yingyang, Liu Yuner, Bai Yulin dan Li Xuanyuan. Ketika dia melihat Harvey, Liu Yuner merasa sedikit tidak nyaman, dan wajahnya yang cantik sedikit memerah. Gila, Ron, Diana, Hermes, Victoria kalian semua ada di sini. Si Yingyang sangat gembira dan berlari dengan cepat. Harvey meninju Si Yingyang dan berkata dengan sedih, aku baru saja memanggilmu nak, mengapa kamu tidak menjawab? Kami akhirnya berkumpul, dan hanya kamu yang tersisa. Kakak. Holayor juga tidak puas. Si Yingyang tersenyum, menggaruk kepalanya dan berkata, aku benar-benar minta maaf, ponselku mati dan mati. Ron menepuk dahinya, aku benar-benar meyakinkanmu. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu? Si Yingyang penasaran. Banyak hal terjadi malam ini. Sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Ayo pergi dan duduk di baris pertama. Saya akan memberitahu Anda secara detail. Harvey Dao. Kemudian, Harvey dan rombongannya datang ke baris pertama dan duduk. Harvey juga memberitahu Si Yingyang apa yang terjadi beberapa jam yang lalu. Setelah mendengarkan kata-kata Harvey, Liu Yuner, Bai Yulin dan Li Xuanyuan tercengang dan benar-benar terpana. Bab 935. Karena mereka datang lebih awal, mereka tidak tahu bahwa hal sebesar itu terjadi di Dubai beberapa jam yang lalu. Namun, setelah mengetahui identitas orang-orang ini, mereka merasa lega. Tidak mengherankan bahwa bahkan keluarga kerajaan Saka, serta keluarga teratas dari beberapa emirat lainnya, akan menyerah. Ketika orang-orang ini bergabung, sebenarnya tidak perlu takut pada siapapun. Si Yingyang tampaknya tidak terkejut, kalian benar-benar harus membuat masalah kemanapun kalian pergi. Tidak. Heran kemanapun kalian pergi, para petinggi di sana akan gugup. Tapi siapa yang tahu bahwa sesuatu terjadi pada kita? Holayor mengangkat bahu, dan kemudian berkata, juga, kali ini mereka menggertak saudara Harvey, kita tentu tidak tahan. Itu benar, berani menggertak saudara Harvey, maka ini adalah kematian. Si Yingyang melambaikan tinjunya dan berkata dengan dominan, jika aku ada di sana, aku harus membunuh orang-orang itu. Victoria memutar matanya dengan menawan, Yingyang, apakah kamu yakin berani melakukannya? Jika Anda melakukannya, Anda tidak takut menyebabkan masalah bagi Senzu. Si Yingyang menangis dan berkata, Victoria, dapatkah Anda menyelamatkan saya? Ron dan yang lainnya semua tertawa. Yingyang dan Harvey, aku tidak menyangka kalian saling mengenal. Liu Yuner berkata dengan ekspresi aneh, namun, aku sangat penasaran, kapan kalian bertemu? Lagi pula, menurut pendapatnya, Si Yingyang dan Harvey, sepertinya aku tidak bisa bertarung dengan Holayor, Ron, dan Victoria. Bagaimana orang-orang ini bisa saling mengenal? Saudari Yuner, bagaimana kita bertemu? Ini rahasia. Si Yingyang terkekeh, ngomong-ngomong, hubungan antara kita bertujuh lebih intim daripada saudara dan saudari kita. Harvey, Holayor dan yang lainnya juga perintah mengangguk. Selama tahun-tahun sulit itu, mereka bekerja bahu-membahu, berlatih bersama, melawan musuh bersama, dan bermain bersama, dan mereka telah menjalin hubungan yang mendalam. Liu Yuner tidak mengajukan pertanyaan lagi, tetapi dia menjadi lebih ingin tahu tentang pihak lain. Orang ini sepertinya menyembunyikan banyak rahasia. Setiap kali saya pikir saya mengenalnya, pada akhirnya saya menyadari bahwa apa yang saya ketahui tentang dia hanyalah puncak gunung es.
Awalnya, dia berencana untuk memenangkan Harvey menjadi Feng Yutang, tetapi sekarang, dia telah meninggalkan ide ini. Latar belakang teman-teman pria ini sangat kuat sehingga dia benar-benar tidak perlu bergabung dengan organisasi lain. Sementara semua orang mengobrol, hati Harvey bergerak, dan dia tiba-tiba merasakan aura yang akrab. Dia menoleh dan melihat ke atas, dan melihat bahwa di antara dua kelompok orang yang duduk di seberangnya, Augustin Si, maniak lahar, dan Douglas Si, Ksatria Malam Abadi, ada di dalam. Ketika Harvey memperhatikan mereka, mereka juga memperhatikan Harvey. Hei, mengapa bocah Senzu itu ada di sini? Augustin bertanya dengan mata menyipit. Aku tidak tahu. Douglas mengerutkan kening, namun, mengapa anak ini dengan Raja-Raja Iblis yang tampaknya memiliki hubungan yang baik? Augustin tersenyum dingin, jadi bagaimana jika hubungannya baik, bagaimanapun, malam ini semua orang di sini akan mati, dan anak ini tidak terkecuali. Itu benar. Douglas tersenyum muram, aku berencana mencari kesempatan lain untuk membalas dendam, tapi aku tidak menyangka anak ini datang ke sini untuk mati. Tidak apa-apa, kami juga memiliki satu lebih sedikit masalah. Setelah malam ini, akan ada pembersihan besar-besaran di seluruh dunia yang gelap. Augustin tersenyum muram. Benar-benar menantikannya. Sudut mulut Douglas naik sedikit, dan senyum dingin melintas. Pada saat ini, Hola York memperhatikan tatapan Harvey dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Harvey, apakah Anda mengenal mereka? Ya. Harvey mengangguk, niat membunuh melonjak di matanya, juga, aku punya dendam terhadap mereka. Kamu Feng menyentuh dagunya dan berkata dengan suara rendah. Kedua orang ini tidak perlu ditakuti, tetapi asosiasi pengguna kekuatan dan ksatria cahaya suci mereka tidak boleh diremehkan. Bagaimanapun, pemimpin asosiasi pengguna kekuatan dan Seng Wang tidak bisa diremehkan. Para pemimpin ksatria semuanya adalah raja dunia gelap. Benarkah? Harvey menyipitkan mata, sepertinya tidak mudah untuk membunuh mereka. Kakak Harvey, jika kamu mau. Untuk membunuh dua orang ini, kamu bisa sangat sederhana. Hermes tersenyum dan berkata, selama aku mengirim beberapa pembunuh top, mereka pasti akan mati. Mereka berdua tidak lemah, bisakah mereka benar-benar membunuh mereka? Tanya Harvey. Hermes tersenyum bangga, Saudara Harvey, jika Anda tidak dapat membunuh sekali, maka dua kali, jika Anda tidak dapat melakukannya dua kali, maka tiga kali. Bahkan orang yang paling kuat pun tidak dapat waspada sepanjang waktu. Selama kita adalah malaikat yang jatuh, para pembunuh top sedang menatap, kedua orang ini tidak memiliki kesempatan untuk hidup. Harvey mengangguk, mari kita bicarakan setelah konferensi ini selesai. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang memasuki semakin banyak, kursi hampir penuh. Namun, selain Augustin dan Douglas, Harvey juga merasakan aura yang akrab. Dia menoleh untuk melihat dan melihat seorang pria mengenakan topeng emas duduk di salah satu sudut venue. Apalagi, di bagian lain venue, ada juga orang-orang yang memakai topeng emas. Gila, organisasi mana orang-orang yang memakai topeng emas itu? Harvey bertanya. Aku juga tidak tahu. Hola York menggaruk kepalanya, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Itu seharusnya organisasi yang baru didirikan. Harvey sedikit mengernyit dan berbisik, aku selalu merasa ada yang salah dengan hari ini. Tempat. Ada apa? Saudara Harvey, apakah Anda menemukan sesuatu? Ron bertanya dengan curiga. Hola York, Diana, dan yang lainnya juga memandang Harvey. Mereka tahu bahwa Harvey memiliki rasa bahaya yang kuat. Ketika semua orang berkultivasi bersama di masa lalu, mereka menyadarinya. Justru karena inilah mereka dapat menghindari krisis berkali-kali. Harvey melirik kursi di barisan belakang, dan menjawab, saya tidak tahu apakah itu ilusi saya. Saya menemukan bahwa orang-orang yang duduk di barisan belakang tampaknya saling mengenal. Karena kita baru saja masuk, mereka akan gunakan itu dari waktu ke waktu. Lakukan kontak mata. Hola York mengangguk dan berkata, karena kakak Harvey berkata begitu, maka lebih baik bagi kita untuk berhati-hati. Ron, Diana, dan yang lainnya semua mengangguk dan tetap waspada. Harvey melirik orang-orang ini, sedikit mengernyit. Dari mana datangnya perasaan tidak enak itu? Orang-orang ini duduk di baris terakhir, dan orang-orang di kerumunan yang mengenakan topeng emas, terlihat aneh tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Apakah orang-orang ini benar-benar di sini untuk menghadiri konferensi, atau ada tujuan lain? Tapi apa tujuan mereka? Harvey menggosok alisnya, dia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apakah itu Tuan York? Pada saat ini, sebuah suara tebal datang. Harvey mendongak dan melihat beberapa pria berjubah putih dan berkerudung putih mendekat. Orang-orang ini adalah anggota keluarga kerajaan Dibai, dan Maktum ada di antara mereka. Maktum tampak bahagia, Tuan York, mengapa Anda ada di sini? Harvey tersenyum, saya mendengar bahwa dunia gelap akan mengadakan konferensi di sini malam ini, jadi saya datang dengan beberapa teman untuk melihat. Maktum mengangguk, meletakkan tangan kanannya di dada kirinya, dan membungkuk hormat ke arah Hola York, Ron, dan yang lainnya. Hola York, Ron, dan yang lainnya juga mengangguk sebagai tanggapan. Bab 936. Setelah menyapa, Maktum dan beberapa anggota keluarga kerajaan pergi ke kursi yang ditentukan di baris pertama untuk duduk. Setelah duduk, Maktum tersenyum dan berkata, kakak, saudara keempat, sekarang Anda tahu mengapa saya harus berteman dengan Tuan York. Saya sudah melihatnya, Tuan York sama sekali bukan orang biasa, dan keterampilan medisnya secara alami tidak kompeten. Yang mengatakan. Selain itu, teman-teman di sekitarnya adalah semua orang top di dunia gelap saat ini. Persahabatan. Dengan Tuan York akan menguntungkan kita tanpa membahayakan. Kakak kedua berpengetahuan luas. Pangeran tertua Haris tersenyum dan mengangguk. Pangeran keempat Daniel juga menggelengkan kepalanya, tidak heran ayah ingin menyerahkan posisi itu kepadamu, sekarang aku akhirnya mengerti, aku memang lebih rendah darimu, saudara kedua. Di sisi lain. Kakak Harvey, bagaimana kamu bertemu putra mahkota Maktum? Hola York bertanya dengan rasa ingin tahu. Harvey menjawab, kakak iparmu ingin membahas kerjasama dengan Universal Holdings. Saya khawatir tidak aman bagi ipar perempuan Anda untuk datang ke sini sendirian, jadi saya mengikutinya. Tepat ketika saya mengetahui bahwa putri bungsu putra mahkota Maktum sakit parah, omong-omong saya akan membantunya. Putri bungsu kami sembuh dari penyakit kronis, jadi kami saling mengenal. Tidak heran orang ini sangat antusias padamu. Feng tersenyum dan berkata, namun, Maktum adalah orang yang baik, dan keluarga kerajaan Dibai memiliki hubungan yang baik dengan kami.
Sementara Harvey dan Hola York sedang mengobrol, beberapa bangsawan berpakaian bagus dan berpakaian bagus juga memasuki tempat tersebut. Dan duduk di kursi yang ditentukan di 3 baris depan. Ada papan nama di kursi di 3 baris pertama. Di antara orang-orang yang datang, ada anggota keluarga kerajaan dari berbagai negara, termasuk anggota keluarga kerajaan dari Kerajaan Galia, Kerajaan Jam, Kerajaan Kincir Angin, dan Kerajaan Tempat Matahari Tidak Pernah Terbenam. Di antara 7 Emirat Uni Emirat Arab, anggota keluarga kerajaan dari 4 Emirat Dubai, Abu Dhabi, Al-Haimah dan Ajman juga hadir. Selain anggota keluarga kerajaan ini, para kepala keluarga top dunia, Rothschild, DuPont, Morgan, Saudi, Ford, Onassis dan keluarga lainnya juga hadir. Ini. Bukankah ini kepala keluarga Rothschild saat ini, Mayhems? Dan kepala keluarga DuPont, Dol Bolton. Kepala keluarga Morgan, David. Kepala keluarga Ford, Casey. Orang-orang ini mengapa mereka ada di sini? Mungkinkah mereka juga dari dunia gelap? Saint Veronica tercengang ketika dia melihat para patriark kaya kelas dunia yang lembut dan elegan ini. Anda tahu, orang-orang ini sering muncul di majalah media dunia, dan tidak mungkin untuk bertemu langsung dengan mereka. Juga, beberapa orang bahkan tidak pernah ditampilkan di majalah media. Tapi siapa tahu, aku melihatnya hari ini. Terus terang, jika orang-orang ini bergerak sedikit, ekonomi seluruh dunia akan bergejolak. Meskipun Harvey tidak mengenal orang-orang ini, dia bisa merasakan aura kuat yang memancar dari mereka. Aura semacam ini tidak sebanding dengan orang kaya baru, tetapi temperamen atasan yang telah dibudidayakan melalui pengendapan generasi keluarga. Hola York menjelaskan sambil tersenyum, kakak ipar, meskipun orang-orang ini bukan dari dunia gelap, mereka terkait erat dengan dunia gelap. Lagi pula, jika keluarga ini ingin terus tumbuh dan memperkuat status keluarga mereka sendiri, mereka harus mencari perlindungan yang berbeda dari organisasi besar. Oleh karena itu, tidak jarang mereka datang ke konferensi. Orang gila itu benar. Diana mengambil alih pembicaraan, banyak keluarga yang hadir juga sangat dekat dengan kita. Mereka memberikan uang dan materi kami melindungi mereka, ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Ketika berbicara, kepala keluarga dan anggota keluarga kerajaan semuanya tersenyum dan menyapa mereka. Ron, Hermes, dan yang lainnya juga mengangguk sebagai tanggapan. Saint Veronica mengangguk perlahan, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia awalnya hanya menyela untuk datang untuk menonton kegembiraan, tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa dia melihat begitu banyak orang terkenal di dunia, dan itu adalah perjalanan yang berharga. Ngomong-ngomong, orang gila, apakah pertemuan titik nol dimulai tepat waktu dari nol? Harvey melirik waktu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja. Hola York mengangguk. Setelah konferensi dimulai, bisakah mereka yang belum datang terus masuk? Harvey bertanya lagi. Tidak. Hola York menggelengkan kepalanya, begitu konferensi dimulai, tidak ada yang akan diizinkan masuk kembali ke tempat tersebut. Mereka yang tidak muncul akan dianggap telah menyerahkan kualifikasi mereka secara otomatis. Harvey menyapu bersih 3 baris di depannya, bingung. Saya melihat masih banyak kursi kosong di 3 baris pertama. Karena ada label nama di kursi itu berarti keluarga kerajaan dan keluarga itu juga telah menerima undangan. Dan sekarang hanya 3 menit sebelum konferensi dimulai, jadi mengapa orang-orang ini belum ada di sana? Ada juga keraguan di wajah Hola York, tidak peduli seberapa sibuknya keluarga kerajaan dan keluarga yang menerima undangan, mereka akan membuat waktu untuk datang ke konferensi. Adapun mengapa mereka tidak datang, saya tidak tahu. Harvey menyipitkan matanya, sepertinya, konferensi hari ini memang agak aneh, sebaiknya kita berhati-hati. Hola York, Ron, dan yang lainnya mengangguk, memperhatikan gerakan di sekitarnya kapan saja. Ledakan. Pada saat ini, bel jam 0 menyebar ke seluruh venue. Tempat yang awalnya ramai itu sunyi. Semua orang melihat ke tengah venue. Pertemuan telah dimulai. Hola York berkata sambil tersenyum. Harvey dan Saint Veronica juga mengalihkan perhatian mereka ke tengah venue. Setelah lebih dari 20 tahun, sambut semua orang untuk bertemu lagi di tempat konferensi titik nol. Suara yang kuat menyebar ke seluruh tempat. Tapi, anehnya, tidak ada seorang pun yang terlihat. Orang lain di tempat itu juga bingung dan melihat sekeliling. Ada seseorang, mengapa kamu tidak melihat siapapun? Saint Veronica bertanya dengan heran. Ini. Harvey menatap pusat presiden, dan dia merasakan fluktuasi energi yang kuat. Suara itu jatuh. Saya melihat bahwa di tengah tempat, sekelompok sinar cahaya berwarna darah muncul dari udara tipis, sangat menyilaukan. Ketika cahaya menghilang, seorang lelaki tua dengan tubuh kurus, mengenakan jubah hitam merah, dengan rambut perak panjang dan wajah keriput muncul di tengah venue. Orang tua. Itu tersenyum sedikit dan berkata dengan keras, delegasi dari dunia gelap, anggota keluarga kerajaan dari seluruh dunia, kepala keluarga dari keluarga top dunia. Selamat malam semuanya. Keluarga darah, Flat. August Filetriga. Hari ini, saya akan memberikan pidato pembukaan. Meskipun lelaki tua itu tampak tua, dia penuh energi, dan suaranya yang keras menyebar ke seluruh tempat, memungkinkan semua orang untuk mendengarnya dengan jelas. Segera, seluruh tempat bertepuk tangan seperti tsunami. Benar-benar ada ras darah di dunia ini. Harvey bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja ada. Ron tersenyum, dunia ini tidak sesederhana kelihatannya di permukaan, ada semua jenis orang, semua jenis ras. Ras darah macam apa, ras manusia serigala, ras penyihir, ras naga, keluarga kekuatan, alam liar. Keluarga, del semua ada. Namun, orang-orang ini terisolasi dari dunia pada hari kerja, jadi mereka jarang dikenal. Apalagi, orang-orang ini juga sangat pandai menyamar, bahkan jika mereka melewatimu, aku tidak akan tahu mereka identitas. Dunia jauh lebih besar dari yang kita duga, beberapa orang dan beberapa hal, Anda belum melihat, itu tidak berarti mereka tidak ada. Harvey juga penuh emosi, sepertinya dia sangat prihatin tentang dunia ini pemahaman masih belum cukup. Jika saya tidak datang malam ini, saya tidak akan belajar tentang sisi gelap dunia. Bab 937. Pada saat ini, tetua klan darah Flat terus memberikan pidato pembukaan. 20 tahun yang lalu, seluruh dunia gelap masih dalam kekacauan. Tanpa pemerintahan Raja Api Penyucian, seluruh dunia gelap kita tidak akan mengantarkan kedamaian dan stabilitas selama lebih dari 20 tahun. Tapi sekarang, dunia gelap telah menjadi bergejolak lagi.
Hanya dalam 1 bulan, lebih dari 100 organisasi telah dihancurkan, dan jumlah korban tewas telah melebihi 30.000. Tujuan pertemuan titik nol kami kali ini adalah untuk mengumpulkan kekuatan semua orang, mendiskusikan tindakan pencegahan, mencari tahu siapa di balik layar, dan juga dunia gelap stabil. Siapapun yang ingin memprovokasi kekacauan di dunia gelap harus membayar harga yang mahal. Kita tidak bisa membiarkan upaya Raja Api Penyucian habis, dan kita harus menghidupkan kembali dunia gelap dengan kekuatan kita sendiri. Harus cari tahu bajingan itu dan hancurkan mereka sepenuhnya. Mereka yang bersembunyi di kegelapan, sebaiknya tidak ditemukan oleh pamanmu, sekali ditemukan, aku akan membuatmu mati. Adegan, hancurkan mereka, pastikan untuk menghancurkan mereka. Orang-orang di tempat itu bersemangat dan berteriak dengan tangan terangkat. Orang gila, siapa Raja Api Penyucian yang disebutkan oleh para tetua klan darah? Harvey melirik Hola York dan berkata, menurut pengantarnya, Raja Api Penyucian ini tampaknya memiliki prestise tinggi di dunia gelap. Ron, Si Yingyang, Diana, Hermes, dan Victoria saling memandang, tetapi tidak berbicara. Raja Api Penyucian ini dikatakan sebagai Raja Dunia Gelap di masa lalu. Saya mendengar bahwa dia tampaknya sangat bullish. Dia telah melakukan banyak hal hebat dan memiliki reputasi di seluruh dunia. Tanpa orang itu, kegelapan dunia tidak akan berkembang dengan mantap dan damai selama bertahun-tahun. Untuk mengatakan bahwa kekuatan dan karisma dari beberapa pria benar-benar tidak ada artinya. Namun, dia adalah raja dan pahlawan, dan banyak orang membutuhkannya. Jadi dia sangat sibuk sehingga dia tidak bisa mengurus keluarganya. Mungkin ini yang sering dikatakan orang dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Berbicara tentang ini, mata Hola York redup, tetapi segera kembali normal. Benarkah? Harvey Rao berkata dengan penuh minat, gila, sepertinya kamu sangat mengenal Raja Api Penyucian. Apakah kamu mengenal orang itu? Haha, bagaimana mungkin orang gila tidak mengenalnya, Raja Api Penyucian adalah miliknya. Hermes tertawa dan hendak melanjutkan berbicara, tetapi tatapan dingin Hola York menyapu. Ketika dia menyentuh tatapan Hola York, Hermes segera menutup mulutnya. Dan tidak berani berbicara lagi. Bagaimana saya bisa mengenal orang yang begitu hebat, saya tidak tahu. Hola York menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Namun, Raja Api Penyucian telah meninggalkan banyak legenda di dunia ini. Selama dia adalah orang di dunia gelap, hanya sedikit orang yang belum pernah mendengar tentang legendanya, jadi aku mengerti ini. Meskipun penjelasan Hola York masuk akal, dilihat dari reaksi Hermes barusan, Harvey tahu bahwa Hola York pasti menyembunyikan sesuatu. Apalagi, mungkin saja Hola York ada hubungannya dengan Raja Api Penyucian. Namun, Hola York enggan. Untuk mengatakan lebih banyak, Harvey tidak banyak bertanya. Hola York hanya melihat ke tengah tempat He dengan tenang, dengan sedikit kesuraman dan kepahitan di matanya. Ron dan Diana melirik Hola York, menghela nafas dan menggelengkan kepala. Tanpa banyak bicara, mari kita undang 6 Raja Dunia Gelap hari ini. Saya berharap di bawah kepemimpinan 6 Raja ini, kita dapat mengetahui siapa yang berada di balik layar dan menyelesaikan krisis ini di dunia yang gelap. Kata Flat Lang. Pada saat ini, para penonton mendidih lagi. 6 raja mewakili 6 orang terkuat di dunia gelap saat ini, dan mereka juga menjadi objek pemujaan dan kepercayaan oleh semua orang yang hadir. Mendengar ini, mata Harvey tertuju ke tengah venue, dan hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Dia juga ingin melihat siapa ke-6 raja itu. Sekarang, mari kita undang raja pertama untuk muncul. Suara Flat meningkat beberapa desibel. Di dunia ini, ada ras misterius dan kuno, ras ini berasal dari negara salju utara. Orang-orang dari ras ini, dengan darah iblis yang mengalir di tubuh mereka, disebut manusia serigala oleh dunia. 20 tahun yang lalu, manusia serigala mereka belum membuat jejak mereka di dunia dan telah diisolasi dari dunia. Tetapi selama 2 dekade terakhir, manusia serigala telah muncul kembali di panggung dunia, dan telah bangkit dengan kuat, menjadi kekuatan yang tidak dapat diabaikan dalam dunia gelap. Dan manusia serigala kontemporer sang patriark, dengan kekuatan supernya, menyapu segala arah dan membawa manusia serigala ke puncak dunia lagi. Dia disebut Raja Serigala Dunia Terakhir. Sekarang, mari kita undang Raja Serigala Apokaliptik muncul. Raja Serigala, Raja Serigala, Raja Serigala. Semua orang mengangkat tangan dan berteriak, darah mereka melonjak. Di tengah sorak-sorai orang banyak, sesosok keluar dari lorong. Pria itu memiliki rambut coklat keriting, wajah kasar, janggut tebal, dan mata hijau yang menakutkan. Tingginya lebih dari 1,9 meter, dan setelan tuxedo hitam tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang agung sama sekali. Sebagian besar kancing kemeja putihnya tidak dikancing, memperlihatkan dada seperti tembok kota, dengan rambut coklat tumbuh di dada. Dia adalah Raja Serigala hari-hari terakhir, patriark klan manusia serigala hari ini. Harvey merasa sedikit, dan kemudian dia menyadari kekuatan kuat yang terkandung dalam tubuh Raja Serigala di hari-hari terakhir. Orang ini benar-benar tidak mudah. Raja Serigala Apokaliptik berjalan ke tengah venue, dia membuka tangannya dan melolong panjang. Aum! Suara itu bergema di seluruh tempat, dan gelombang suara yang kuat menghancurkan beberapa layar LCD. Ho ho ho, klan! Werewolf lain yang hadir juga berteriak di langit, benar-benar seperti sekawanan serigala yang melolong. Gemuruh! Seluruh tempat bergetar karenanya. Hanya dampak gelombang suara ini yang menembus gendang telinga banyak orang, dan darah mengalir ke telinga. Semua orang yang hadir ketakutan dan menutup telinga mereka. Raja Serigala, cukup, cukup, teriak lagi, hati-hati venue-nya runtuh, canda Flat. Hahaha. Flat, tidak apa-apa, aku hanya dalam suasana hati yang baik, jadi aku melolong 2 kali. Raja Serigala Dunia Terakhir tertawa, lalu duduk di kursi yang terbuat dari permata hitam. Jangan takut, Raja Serigala, kita hanya ingin menyalakan suasana venue dengan cara ini. Kata Flat bercanda. Hahaha. Semua tertawa. Oke. Flat mengangkat tangannya dan berkata dengan keras, ayo undang raja kedua sekarang. Seperti yang kita semua tahu, di antara ras kuno di barat, yang tidak bisa diabaikan adalah klan Naga Iblis. Naga Iblis, klan Ksatria Naga mewarisi darah Naga Iblis. Mereka terlahir berani dan pandai bertarung, berani dan agresif, dan menulis bab luar biasa dalam sejarah dunia gelap. 20 tahun yang lalu, Ksatria Naga Suci dari Naga Iblis klan adalah salah satu dari 10 raja.
Meskipun Ksatria Naga Suci telah jatuh, salah satu cabang klan Naga Iblis, Ksatria Naga di Ksatria Cahaya Suci, seperti bintang baru, naik dan memasuki jajaran raja. Dia adalah Ksatria Naga Ajaib, salah satu dari 6 raja dunia gelap hari ini. Sekarang, mari kita undang Ksatria Naga bersama-sama. Suara itu tidak jatuh. Panjang. Seluruh tempat terkejut. Aum. Dengan suara auman naga yang menakjubkan, Pterosaurus hitam besar membubung keluar dari lorong. Pterosaurus hitam ini tingginya lebih dari 20 meter, dan sayapnya terbentang, meliputi area 70 hingga 80 tahun. Nasi. Oh beli karma, apakah ini benar-benar naga? Ini terlalu menakutkan, bukan? Ada seruan di mana-mana. Pterosaurus hitam melayang di atas venue selama seminggu, dan kemudian mendarat dengan kuat di tengah venue. Segera, Pterosaurus hitam, yang tingginya sekitar 20 meter, berubah menjadi sosok manusia. Pria ini dia lebih dari 1,85 meter, mengenakan baju besi hitam, jubah hitam, dan pedang raksasa bermotif naga hitam bertatahkan batu rubi tergantung di pinggangnya, yang terlihat sangat keren. Bab 938. Harvey menatap tajam ke arah Ksatria Naga Iblis, mengerutkan kening dan berkata, aku merasakan kekuatan yang sangat jahat darinya. Saudara Harvey, ini normal. Ron mengangguk dan berkata, Ksatria Naga dari klan Naga Iblis, darah iblis mengalir dalam tubuh secara alami. Ksatria Naga yang belum membangkitkan darah iblis lebih kuat daripada orang biasa. Namun, semua Ksatria Naga yang telah membangkitkan darah iblis akan diubah dan menjadi Ksatria Naga yang kuat selain itu. Semakin teliti garis keturunan di tubuh mereka terbangun, semakin jahat kekuatan di tubuh mereka. Kekuatan ini juga akan memengaruhi pikiran mereka, dan mudah bagi mereka untuk bertindak ekstrim. Ksatria Naga Suci dari tahun juga berada di tim yang salah. Melakukan kejahatan, jadi dia jatuh. Adapun orang ini, dia adalah salah satu Ksatria Naga yang paling benar-benar terbangun di klan Naga Iblis saat ini, dan kekuatannya juga berkembang pesat, jadi dia memasuki jajaran raja. Harvey mengangguk dan tidak mengajukan pertanyaan lagi. Lagi pula, tidak ada kebaikan dan kejahatan mutlak di dunia gelap, hanya posisi yang berbeda. Dari orang-orang yang duduk di sini, siapa yang tangannya tidak berlumuran darah? Oleh karena itu, tidak peduli seberapa jahat Ksatria Naga itu, selama dia tidak membuat masalah di dunia gelap, semua orang tidak akan peduli. Setelah Ksatria Naga Iblis tiba, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia duduk di kursi yang terbuat dari permata hitam dengan wajah lurus. Sepertinya Ksatria Naga Ajaib kita siap untuk melakukan kekejaman sampai akhir. Karena Ksatria Naga Ajaib tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, mari kita undang Raja ketiga untuk muncul sekarang. Flat melambaikan tangannya. Seperti yang kita semua tahu, setiap orang dilahirkan dengan potensi yang tidak terbatas di dalam tubuhnya, tetapi hanya sedikit orang yang dapat mengembangkan potensinya. Siapapun yang dapat mengembangkan potensinya secara ekstrim dapat memperoleh kekuatan supernatural. Kami secara kolektif menyebut orang-orang ini sebagai kekuatan super. Dan raja yang muncul berikutnya, dia menciptakan asosiasi pengguna kekuatan terbesar di dunia, dan juga merupakan cabang terbesar dari negara kekuatan. Namun, karena ide yang berbeda, raja memimpin puluhan ribu pengguna kekuatan dari asosiasi pengguna kekuatan untuk bersaing dengan negara kekuatan. Dia adalah presiden asosiasi pengguna daya yang paling menonjol, dan dia juga pembangkit tenaga listrik yang mengembangkan kekuatan secara ekstrim. Pada saat yang sama, dia telah membangkitkan 7 kekuatan dan menguasai raja negara kekuatan. Dia adalah orang yang paling kuat di dunia gelap hari ini, Raja Kemampuan. Sekarang, ayo undang King of Powers untuk tampil. Raja Kekuatan Gaib. Semua orang yang hadir di asosiasi supernatural mengangkat tangan kanan mereka tinggi-tinggi dan tampak saleh. Dalam sorak-sorai semua orang, saya melihat sekelompok lampu warna-warni yang mempesona tiba-tiba mekar di tengah tempat. Terlebih lagi, di grup ini dalam cahaya, tampaknya ada kilatan petir ungu, nyala api merah melonjak, dan kedinginan biru muda yang tersisa, yang luar biasa. Menakjubkan, seperti menonton film fantasi barat wajah kecil Saint Veronica yang bersemangat memerah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Harvey menggelengkan kepalanya dengan lucu, apakah gadis ini sangat bersemangat? Ketika cahaya warna-warni menghilang, seorang wanita mengenakan jubah emas putih dengan tubuh kurus, pria tua dengan rambut pirang pucat panjang muncul di tengah venue. Pria tua ini adalah Presiden Asosiasi Pengguna Kekuatan saat ini, Raja Kekuatan, salah satu dari 6 raja. Raja Kekuatan mengangkat tangannya dan melambai pada semua orang. Dia melambai, lalu duduk di kursi. Semua orang tahu bahwa ada banyak suku di dunia ini, meskipun populasi suku-suku ini relatif kecil, tetapi kita masih tidak dapat mengabaikan keberadaan mereka. Misalnya, di suku yang dulunya barbar, ada seorang raja yang menggabungkan kekuatan besar dan pesona kepribadian, dia adalah penguasa barbar. Meskipun Tuan Biadab menarik diri dari dunia gelap lebih dari 20 tahun yang lalu, legendanya selalu beredar di dunia gelap. Saya pikir tidak ada suku yang bisa dibandingkan dengan suku liar, dan tidak ada suku yang bisa mengambil alih panji penguasa liar. Tanpa diduga, hanya dalam waktu 20 tahun, sebuah suku tiba-tiba muncul, dikenal oleh dunia, dan bangkit untuk mengejar suku-suku liar. Suku ini adalah suku kekuatan, yang dikenal dengan kekuatan absolutnya. Mereka bersemangat dan tidak terkendali, terlahir sebagai pejuang. Dan patriark yang memimpin suku ini, dengan kekuatan absolut dan kekuatan bertarung, meyakinkan kita semua. Beberapa orang memanggilnya, Raja Perkasa, beberapa memanggilnya, Titan, tetapi kami lebih suka memanggilnya, Raja Titan. Raja Titans ada di sini sekarang. Hahaha. Segera setelah Vlad selesai berbicara, tawa heroik datang dari lorong, seperti guntur. Bang bang bang. Tanah bergetar, dan seluruh tempat mengikuti. Itu bergetar. Saya melihat sosok besar berjalan keluar dari lorong. Ketika dia masuk ke venue, banyak orang merasa kulit kepala mereka mati rasa dan terengah-engah. Pria ini memiliki rambut coklat. Dengan rambut keriting dan kepang, tingginya hampir 3 meter, dengan tubuh bagian atas yang telanjang, lebar dadanya kokoh seperti batu, otot-ototnya yang menonjol seperti bukit, dan kulitnya bersinar dengan cahaya perunggu. Dia memakai tali di lehernya. Kalung gading, ikat kepala banteng emas lebar di pinggangnya, dan sepasang gelap celana abu-abu tidak bisa menyembunyikan kakinya setebal batang pohon.
Seluruh orang tampak seperti raksasa dari klan raksasa. Setiap kali dia mengambil langkah, tanah bergetar. Jejak kaki bahkan terinjak-injak di tanah yang kokoh. Ya Tuhan, orang ini terlalu tinggi dan kuat, seperti memindahkan tembok besar. Mata indah Sen Veronica terbuka lebar, dan dia tercengang. The King of Titans, The King of Titans, The King of Titans. Semua orang yang hadir bersorak, dan popularitasnya cukup tinggi. Hahaha, apa kabar? Raja Titans sangat belak-belakan, menyeringai, dan melambai kepada orang banyak. Aku mencintaimu, Raja Titans. Raja Titans, bagaimana kalau menjadi lelakiku? Kakak menyukai. Banyak gadis yang hadir berteriak seperti orang gila. Apakah kamu baik-baik saja? Sen Veronica bertanya dengan senyum kering. Victoria terkikik, kakak ipar, para wanita di sini semuanya berani, mereka menyukai pria yang agung, bukan wajah putih kecil. Setelah berbicara, Victoria juga sengaja melirik Harvey. Sen Veronica menutup mulutnya dan tersenyum. Harvey segera berhenti, Victoria, apa maksudmu, apa wajahku sedikit putih? Di mana wajahku yang putih? Victoria merentangkan tangannya, aku tidak mengatakan apa-apa. Harvey menggelengkan kepalanya, tidak terlalu malas. Alih-alih merawat wanita gila ini, dia melihat ke atas dan ke bawah ke arah Raja Titans. Orang ini hanyalah monster berbentuk manusia, hanya berjalan, tanah tidak tahan lagi. Lalu jika dia bertarung, seberapa menakutkan kekuatan tempurnya? Tak terbayangkan. Teman-temanku, apakah kamu masih ingat Raja Kegelapan 20 tahun yang lalu? Mantan Raja Kegelapan. Membuktikan kepada semua orang bahwa keluarga penyihir tidak lebih lemah dari ras manapun di dunia. Kesan yang tak terhapuskan pada kita semua. Meskipun Raja Kegelapan telah jatuh, muridnya telah mengambil alih panjinya, mewarisi sihir hitamnya dengan sempurna, dan dengan bakat yang luar biasa, mempelajari 2 sihir pembusukan dan mayat hidup. Dia adalah penyihir yang paling luar biasa di keluarga penyihir hari ini, kita memanggilnya Raja Pembusukan. Sekarang, mari kita undang Raja Pembusukan untuk muncul. Namun, sudah terlambat untuk semuanya. Cheer. Huuho. Angin suram bertiup, dan lolongan hantu dan serigala terdengar, membuat hati semua orang yang hadir menjadi dingin. Saya melihat kabut hitam tebal menutupi bagian tengah venue, penuh dengan pembusukan dan kegelapan. Ketika kabut hitam menghilang, sesosok muncul. Pria ini kurus, mengenakan jubah hitam dan tudung hitam, hanya memperlihatkan setengah dari wajahnya yang kurus dan tidak berdarah. Bab 939. Hanya aura yang memancar dari pria berjubah hitam yang membuat orang-orang di barisan pertama bergidik. Setelah Raja Pembusukan muncul, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya berjalan ke kursinya dengan tenang dan duduk. Orang ini, bagaimana situasinya? Mengapa dia terlihat seperti orang mati? Tanya Sen Veronica dengan suara gemetar. Seharusnya ada hubungannya dengan sihir yang dia latih. Harvey menjawab, tetapi tinjunya mengepal tanpa sadar. Orang ini, dia tahu, adalah orang yang hampir membunuhnya di Citilan. Jika Paman Rex tidak datang tepat waktu, saya khawatir dia akan menderita. Sekarang orang ini muncul lagi, kebencian di hati Harvey secara alami terbangun. Orang ini berani muncul. Mata Diana dingin, dan dia tidak sabar untuk melakukannya secara langsung. Diana, jangan impulsif. Ron menahan Diana, aku tahu kamu punya dendam padanya, tetapi dengan kekuatan kita saat ini, sangat sulit untuk membunuhnya. Dan tidak pantas melakukannya di sini. Untuk saat ini. Sedang tunggu saja, sekarang bukan waktunya untuk balas dendam. Diana menghela nafas panjang lega sebelum melepaskannya. Harvey menatap tajam ke arah Raja Pembusukan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu berkata, apakah kekacauan di dunia gelap ini terkait dengan orang ini? Ron sedikit mengernyit dan berkata, meskipun kita juga memiliki spekulasi semacam ini, tetapi kami belum menemukan bukti nyata. Holayork dan Hermes mengangguk, jelas mereka juga mencurigai Raja Pembusukan. Katakan padaku, apakah ada kemungkinan? Harvey tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, apa yang mungkin? Tanya Holayork. Jika kekacauan di dunia gelap ini benar-benar terkait dengan Raja Pembusukan, akankah dia mengambil kesempatan ini malam ini? Harvey melirik penonton dan berbisik, bagaimanapun, malam ini, semua organisasi di dunia gelap akan bertindak. Kekuatan utama, keluarga kerajaan dan anggota keluarga yang ingin menjaga stabilitas dunia gelap semuanya hadir. Selama dia melakukannya, saya khawatir itu akan menyebabkan pukulan yang tak terbayangkan ke dunia gelap. Mendengar kata-kata ini, Holayork, Ron, dan yang lainnya terkejut. Ekspresinya sangat berubah. Hermes terkekeh dan berkata, Kakak Harvey, bahkan jika pertemuan malam ini benar-benar merupakan kesempatan bagi Raja Busuk, dia seharusnya tidak berani melakukannya, kan? Jika dia benar-benar ingin melakukannya, aku khawatir 5 raja lainnya akan melakukannya. Membunuhnya secara langsung tidak akan memberinya kesempatan ini sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat dia, 1 orang tidak bisa mengalahkan 5 orang, kan? Harvey menyipitkan matanya, bagaimana jika ada beberapa raja lain juga? Ini. Hermes gemetar dan tidak bisa berkata-kata. Ron dan beberapa lainnya juga mengerutkan kening, seolah mempertimbangkan kemungkinan ini. Harvey tersenyum dan berkata, jangan gugup, ini hanya tebakanku. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Konferensi malam ini mungkin berjalan dengan baik dan tidak ada yang akan terjadi. Holayork, Ron, dan yang lainnya tidak mengatakan lebih banyak, tetapi kewaspadaan telah disebutkan paling tinggi, dan mata telah memperhatikan Raja Pembusukan. Kemungkinan ini bukan tidak mungkin. Bagaimanapun, Raja Busuk sangat dekat dengan beberapa dari mereka. Jika Raja Pembusukan benar-benar berada di belakang layar, sulit untuk mengatakan apakah raja-raja lain akan dilawan. Kakak Harvey, apakah kata-kata yang baru saja kamu katakan itu benar-benar hanya spekulasi? Si Ying yang bertanya dengan suara rendah. Ini benar-benar hanya spekulasi. Harvey mengangguk, tentu saja, alasan mengapa saya memiliki tebakan seperti itu adalah karena saya selalu merasa bahwa beberapa orang di tempat ini tidak benar. Ambil orang-orang yang duduk di barisan terakhir, mereka tampaknya tidak tahu tentang konferensi ini. Apa kepentingan mereka, mungkin ada tujuan lain. Adapun apa tujuan mereka, tidak jelas. Si Ying menelan ludah dan berkata, Harvey saudaraku, saya harap spekulasi ini tidak akan menjadi kenyataan. Jika tidak, hari ini akan menjadi sungai darah di malam hari. Semoga. Harvey juga mengangguk. Sementara Harvey dan Si Ying yang sedang mengobrol, suara Flat berdering lagi.
Teman-temanku, sekarang setelah 5 raja muncul, mari kita undang raja terakhir. Kita semua tahu bahwa di antara ras kuno utama dunia, ras darah adalah ras tertua. Sampai hari ini, klan darah. Kita tahun. Ribuan tahun, setiap klan dapat hidup setidaknya selama 1000 tahun, dan semakin kuat kekuatannya, semakin lama umurnya dia juga patriark yang paling kuat dan menarik. 10 raja teratas lebih dari 20 tahun yang lalu kini telah turun tahta, jatuh, dan yang kuat telah layu, yang sangat disayangkan. Tapi, hanya dia yang masih aktif di dunia gelap, dia telah memberikan kontribusi diam-diam untuk perkembangan stabil dunia gelap. Dia adalah satu-satunya raja veteran di dunia gelap. Dia, pahlawan yang pernah mengikuti Raja Api Penyucian untuk membunuh kuartet dan menyelamatkan krisis manusia. Dia pantas mendapatkan rasa hormat dari kita semua. Dia adalah kelelawar hantu Haus Darah. Kelelawar hantu Haus Darah, kelelawar hantu Haus Darah, kelelawar hantu yang Haus Darah. Meskipun banyak organisasi besar di dunia gelap telah diperbarui, mereka semua telah mendengar tentang legenda kelelawar hantu yang Haus Darah, jadi mereka sangat kagum. Pada raja tua ini, ada juga orang tua yang pada saat yang sama dengan kelelawar hantu Haus Darah, dan mereka secara alami lebih terkesan dengan kelelawar hantu Haus Darah. Mereka juga menghormati teman lama dari lubuk hati. Kelelawar hantu yang Haus Darah ada di sini sekarang. Suara Vlad menyebutkan kekuatan tembus terbesar, dan menyebar ke setiap sudut tempat itu. Di tengah sorak-sorai orang banyak, sesosok melangkah keluar dari lorong. Sosok ini kurus dan tinggi, dengan jubah hitam merah, rambut panjang abu-abu putih, wajah yang cerah, dan kerutan di sudut matanya, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan, sebaliknya, dia penuh energi. Selain itu, lelaki tua ini terlihat lembut dan anggun, matanya lembut, dan perubahan tahun diendapkan di matanya. Dia berjalan keluar perlahan, tanpa menimbulkan gerakan apapun, dia tampak seperti orang biasa. Bahkan Harvey tidak dapat merasakan fluktuasi energi pada kelelawar hantu yang Haus Darah. Namun, terlebih lagi, semakin sedikit Harvey Chai berani memandang rendah orang ini. Karena hanya pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya yang dapat dengan bebas melepaskan dan menahan napas mereka sendiri, dan benar-benar dapat kembali ke sifat aslinya. Misalnya, Dewa Pedang Kerajaan Sakura, Chibakatsuhira, juga sama. Saya mendengar bahwa orang-orang dari klan darah memiliki rentang hidup yang panjang, berapa lama kelelawar hantu yang Haus Darah itu hidup? Harvey bertanya dengan rasa ingin tahu. Dikatakan telah hidup selama ribuan tahun. Ron menjawab dan melanjutkan, karena kelelawar hantu yang Haus Darah telah hidup untuk waktu yang lama, dia telah menyaksikan sejarah perkembangan seluruh dunia gelap. Dia telah menyaksikan puncak dunia gelap. Dunia gelap, dan dia juga telah menyaksikan Palung telah menyaksikan kebangkitan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, dan jatuhnya banyak pembangkit tenaga listrik. Harvey mengangguk, tidak heran dia bisa membuat debut final, dengan kualifikasinya, dia memang bisa mendapatkan kehormatan ini. Setelah kelelawar hantu yang Haus Darah keluar, dia tersenyum dan melambaikan tangannya, dan berkata dengan keras, teman lama dan baru yang terkasih, lama tidak bertemu. Lihat yang mulia kelelawar hantu Haus Darah. Semua orang berdiri pada saat yang sama dan menundukkan kepala mereka ke arah kelelawar hantu Haus Darah. Bahkan kelima raja yang semula duduk pun bangkit dan membungkuk memberi hormat. Bab 940